Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, Masya Allah, ya bertepatan dengan Maulid Nabi, ya Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Laban God kembali hadir ya bersama Bapak Ibu sekalian ya dalam webinar kesehatan. Ini adalah kali yang kedua kalinya ya untuk terakhir-terakhir ini ya rutinnya. Ini adalah kali yang kedua dan bersamaan dengan bulan ini adalah bulan September di mana ada Hari Jantung ya. Maka pada pagi hari ini kita akan banyak mengupas tentang jantung kita, di mana kita ketahui bahwa jantung itu adalah salah satu organ yang sangat vital bagi tubuh kita. Jadi seandainya ada hari libur gitu ya, atau ada hari berhenti gitu ya, jantung kita maka ya akan sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk kemudian kita menjaga kesehatan jantung kita untuk hidup kita yang lebih baik ya, supaya ketika kesehatan kita baik gitu ya, maka insya Allah ibadah kita, dakwah kita, aktivitas kita itu juga berjalan dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kami hadir gitu ya, Labu hadir bersama dengan dua pembicara yang luar biasa, insya Allah ya, yang pakar di dalamnya. Yang pertama adalah pembicara kita, Ibu Dr. Esti Ningtyas Prihatiningsih. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita ya di Labengot. Nah, beliau hari ini akan membahas mengupas tuntas tentang kesehatan jantung. Ya, kemudian ada Ustadz Abu Bakar Siddiq Al Bakhrudin. Beliau adalah seorang tenaga kepelatihan ya, pakar herbal, kemudian beliau juga punya sekolah herbal, wih, Masya Allah. Saya membaca profil beliau, kayaknya kalau saya baca 1 jam. Masya Allah. Jadi ini saya persingkat saja gitu ya, nanti beliau juga bisa memperkenalkan diri langsung. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya kita mulai forum kita ya dengan membaca basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, saya lupa menyapa Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ya, ini udah ada Ustadz Abu Bakar, juga udah ada Dr. Esti dan juga Ibu Asmarani, ada Bu Sri Hidayati, ada Kak Abu, ada Bu Siti, ada Bu Lalini dari Batam, ada Kak Lamrolina dari Medan. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga banyak yang masuk ya. Jadi supaya forum kita tambah rame ya, teman-teman juga silakan untuk menjapri-japri teman-teman yang lain gitu ya, supaya bersemangat hadir. Meskipun ada rekaman YouTube-nya, tapi saya yakin gitu ya, ketika kita mendengar langsung ya dari forum yang eh, lewat Zoom ini secara langsung, insya Allah itu lebih apa ya, lebih tinggi ininya, maknanya, artinya gitu ya, lebih, wah pokoknya insya Allah lebih inilah, lebih baik daripada kita mendengarkan di YouTube. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga bisa disampaikan setelah juga dua pembicara kita menyelesaikan materinya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, ya kita mulai dengan pembicara kita yang pertama, forum yang pertama, kepada Ibu Dr. Esti, dipersilahkan, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, dokter, mungkin tidak terdengar. Sudah terdengar? Iya, masih agak kecil. Tes, tes. Belum terdengar ya? Sudah, Bu.
Terdengar kecil, Bu. Terdengar kecil. Belum ya? Tes, tes. Ah, masuk. Bagus, Bu. Tes, tes, tes. Siap. Belum? Bagus, Bu. Sudah? Masuk, Bu. Masuk ya? Ini cukup? Misalnya saya taruh sini udah terdengar kah? Jauh kalau diletak di situ Jauh kayaknya. ya? Kurang dekat. Ya udah dipegang. Ah iya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita melalui forum virtual ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan apa namanya sama-sama belajar ya, sharing tentang mengenai jantung ini, dan harapannya kita melakukan aktivitas ini itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Sri ya, untuk memperbaiki kualitas hidup sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita di dunia ini dengan maksimal. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk Islam kepada kita, dan kita berharap ya kita ini menjadi pengikutnya hingga yaumil kiamah. Yang terhormat kepada Bapak Ibu yang dari pihak Lapenkot, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, Bu Sri dan juga mungkin Ustadz Abu Bakar Siddiq yang saya hormati. Saya izin sharing terkait dengan masalah kesehatan jantung ini. Izin share screen ya. Sudah bisa ya? Iya, bisa, Bu. Silakan. Ya. Sudah terlihat kah? Terlihat, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik. Saya diberikan amanah untuk kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan organ kardiovaskuler. Organ kardiovaskuler, sebagaimana kita tahu, ini adalah organ yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Sebelum masuk kepada materi terkait dengan jantung itu sendiri, sedikit ingin saya berikan gambaran tentang epidemiologi penyakit jantung yang hari ini semakin lama semakin marak ya. Bahwa penyakit kardiovaskuler ini merupakan penyebab kematian terbanyak di Asia pada tahun 2019, dan ini menyebabkan 10,8 juta kematian, dan 10, juta kematian itu merupakan 35% dari total kematian di Asia. Dan sebagian besar kematian akibat penyakit kardiovaskuler itu disebabkan oleh penyakit dua ya, jantung iskemik sebanyak 47% dan stroke 40%. Dan kita tahu memang dalam kehidupan kita hari ini memang banyak orang yang meninggal mendadak karena serangan jantung. Serangan jantung yang sebenarnya itu bicara tentang penyakit jantung iskemik, dan kita juga tahu bahkan mungkin di antara keluarga kita ada yang terkena penyakit stroke. Jadi ini memang sudah dikenal ya oleh masyarakat secara umum. Dan dari tahun 90 hingga 2019 ya, di sekitar berapa tahun ini, kita melihat jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskuler di Asia itu meningkat dari 5,6 juta menjadi 10,8 juta. Dan proporsi kematian akibat penyakit kardiovaskuler dalam total kematian itu meningkat dari 23% menjadi 35%. Ya.
Kemudian kita juga melihat angka kematian kasar akibat penyakit kardiovaskuler itu terus meningkat, baik itu pada pria dan wanita. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi kita itu semakin lama semakin canggih, bahkan mungkin berbagai inovasi terbaru di bidang medis untuk membantu penyembuhan penyakit kardiovaskuler ini, tapi nyatanya realita yang ada menunjukkan kepada kita bahwa penyakit kardiovaskuler ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya, pertanyaannya ada apa? Sebenarnya mengapa ini terjadi gitu? Apakah karena teknologinya atau karena apa gitu? Ini yang kemudian mungkin perlu kita kita lihat ya dalam perspektif yang lain, bukan hanya sekedar upaya untuk menyembuhkan penyakit saja, tetapi ada hal lain yang mungkin nanti perlu kita berikan gambaran. Nah, kalau kita melihat ya, Allah itu telah menciptakan jantung kita dengan desain yang sungguh luar biasa canggih. Ya, kemampuan jantung untuk memompa darah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri itu tidak pernah berhenti sedetik pun ya. Andai berhenti itu memang akhirnya ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi memang ini adalah organ vital yang dimiliki oleh manusia yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Yang fungsinya kalau kita lihat jantung ini dia memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya darah ini mengalir ke seluruh tubuh kita adalah untuk mengantarkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, diperlukan untuk metabolisme, sekaligus mengambil zat-zat sisa dari metabolisme. Jadi ini adalah fungsi sirkulasi yang dijalankan oleh jantung dan pembuluh darah. Dan kalau kita melihat ini adalah fungsi penting karena tanpa darah gitu, makanan yang kita makan tidak akan bisa nyampe kepada sel-sel tubuh kita yang membutuhkan. Oleh karena itu menjadi penting ya fungsi transportasi yang dilakukan oleh darah dan dipompa oleh jantung ini untuk kemudian kita syukuri. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan ini gitu kan? Apakah gitu kemudian kita ini bersyukurnya hanya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas yang secara tidak langsung itu akhirnya jadi kontraproduktif dengan kerja jantung gitu, atau gitu memang yang kita lakukan sudah sesuai. Nah ini yang mungkin perlu kita renungkan ke depannya. Saya tidak masuk terlalu dalam terkait dengan itu ya, nanti mungkin kita bahas tersendiri. Saya masuk kepada apa yang tadi disampaikan dalam jurnal itu bahwa penyakit terbanyak ya yang bisa penyebab kematian dari penyakit jantung itu adalah penyakit jantung iskemik ya dan kemudian stroke. Nah, tapi saya ingin membahasnya di 2 poin ya, di aterosklerosis yang nanti ini bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner dan stroke yang iskemik. Iskemik itu artinya sumbatan ya. Kemudian pada hipertensi yang ini nanti menyebabkan gagal jantung dan stroke yang hemorrhagic atau perdarahan. Nah, untuk poin yang pertama terkait dengan aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah satu kondisi umum yang berkembang ketika ada sebuah zat yang lengket. Ya, yang ini dikenal oleh masyarakat awam dengan sebutan plak yang menumpuk dalam arteri. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah tumpukan ini kan yang gambar yang sebelah kiri, ini adalah arteri yang normal, arteri pembuluh darah ya, pembuluh darah kita yang normal. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah arteri yang di dalamnya sudah ada tumpukan plak. Nah, tumpukan plak inilah ya ketika kondisi ini terjadi gitu, ini yang kita sebut dengan aterosklerosis karena bisa menyebabkan pembuluh darahnya itu menjadi kaku dan tidak elastis dan penampangnya mengecil. Aterosklerosis ini berkembang perlahan ya saat kolesterol, lemak, sel darah dan zat lain dalam darah itu membentuk plak. Nanti ini saya akan gambarkan bagaimana proses terbentuknya plak ini. Pada saat plak menumpuk, maka penampang arteri ini akan menyempit gitu.
Karena dia menyempit, maka ini akan mengurangi pasokan darah yang kaya oksigen ke jaringan organ vital di dalam tubuh. Akibatnya, sel-sel kita tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kemudian dipakai sebagai energi baik untuk bergerak maupun untuk melakukan regenerasi sel. Sehingga memang berikutnya jika jika plak ini kemudian terus-menerus terjadi, semakin lama semakin banyak seiring dengan pertambahan usia, biasanya kemunculan plak itu rata-rata mulai terjadi di usia anak-anak, itu sudah mulai terjadi ya. Kemudian, tapi dia masih di pinggir-pinggir, masih sedikit sekali. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, nah dia akan semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya dia bisa menutup sebagian besar dari lumen atau penampang dari pembuluh darah ini. Dan ketika kondisi ini terjadi, ini bisa terjadi di seluruh pembuluh darah ya, seluruh pembuluh arteri ya di tubuh kita. Jika itu terjadi di pembuluh darah yang dia memberikan nutrisi kepada otot jantung, ya, pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada otot jantung ini namanya pembuluh darah koroner. Nah, ketika itu terjadi pembuntuan itu, sumbatan itu di pembuluh darah jantung yang disebut pembuluh darah koroner, kemudian plak ini mengalami karena gesekan dia pecah gitu, maka muncullah ya darah yang kemudian dia bisa menggenangi seluruh penampang arteri ini, dan kemudian di situ terjadi pembekuan. Nah, akhirnya menutup seluruh penampang, sehingga itu yang kita kenal istilahnya dengan penyakit jantung koroner. Orangnya ada kematian mendadak karena serangan jantung, kalau orang awam menyatakan seperti itu. Nah, itu jadi kalau aterosklerosis ini memang erat kaitannya dengan penyakit jantung koroner. Kalau yang sumbatan itu terjadi di pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada jantung. Nah, tapi gitu ya, lain ceritanya jika pembuntuan ini, sumbatan ini, plak ini terjadi pada pembuluh darah yang ada di otak. Gitu. Maka kalau ini pecah, kemudian terjadi sumbatan, ya menutup seluruh lumen arteri yang ada di otak. Nah, inilah yang kemudian menjadi stroke iskemik, stroke karena sumbatan. Nah, sehingga menjadi penting dan menarik bagi kita untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara kita mencegah supaya pembuluh darah arteri kita ini bersih dari tumpukan plak. Nah, berikutnya saya mau masuk kepada pembahasan tentang hipertensi dulu sebelum melanjutkan kepada bagaimana selanjutnya gitu ya. Di penyakit hipertensi ini kita kenal ya, ini adalah tekanan darah tinggi, yaitu merupakan satu kondisi ketika tekanan darah ya itu tekanan darah yang bagian atas, batas normalnya itu di atas 130 per 90 mm Hg atau melebihi dari ini. Jadi ini batas normalnya sekian, kalau dia di atas itu kita istilahkan sebagai hipertensi. Dan istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai sebuah kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Jadi kalau jantung di sini memompa darah kepada arteri ini, pipanya ibaratnya begitu ya, dia baik-baik saja gitu ya, lumennya juga terbuka dengan utuh, maka aliran darah ini tentu akan lancar. Tetapi ketika pembuluh darah ini tertutup oleh plak, ya, seperti kondisi yang nomor 2 di bawah ini, maka tentu darah ini akan memompa dengan tekanan yang lebih tinggi. Agar apa? Agar darah ini bisa mengalir sampai kepada tempat ya, yang dituju, gitu. Sehingga karena ada sumbatan di sini, tekanan ada jantung itu memompanya dengan tekanan yang lebih tinggi.
Nah, besarnya tekanan itu memang sangat bergantung pada resistensi. Nah, ini kan sumbatan ini menimbulkan resistensi, menimbulkan apa ya, penghalang gitu dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung itu bekerja. Sehingga mungkin ada pada orang-orang tertentu yang tensinya itu sangat-sangat tinggi. Itu berarti menunjukkan kebuntuan di berbagai tempat mungkin itu sudah terjadi gitu. Saking saking banyaknya gitu atau saking sempitnya lumen sehingga darah apa jantung itu memompa dengan tekanan yang sangat-sangat tinggi. Nah, tapi ada juga ya, meskipun dia kategori darah tinggi, tetapi tidak setinggi yang lain gitu. Berarti mungkin sumbatannya tidak terlalu banyak. Jadi seseorang ini tadi ya dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Nah, ketika jantung ini kemudian memompa dengan kencang, dengan tekanan tinggi, karena memang ada permintaan dari sel-sel di seluruh tubuh kita untuk segera mengalirkan nutrisi dan oksigen, gitu, maka jantung ini dikomando oleh otak, dia akan melakukan memompa dengan tekanan yang sangat tinggi. Dan ada kalanya ketika dia memompa dengan tekanan yang sangat tinggi, ternyata lumennya arteri ini, pembuluh darah ini tidak sanggup gitu untuk menampung apa tekanan yang sangat tinggi dari jantung. Akibatnya apa? Jika itu terjadi pada pembuluh darah otak, maka pembuluh darah ini akan pecah gitu dan darah keluar dari situ dan menggenangi sebagian besar area otak gitu. Nah, ini yang dikenal oleh masyarakat sebagai stroke perdarahan otak, stroke hemorrhagic, yaitu perdarahan. Nah, ketika terjadi kebuntuan, baik itu disebabkan oleh stroke iskemik maupun stroke hemorrhagic gitu ya, karena perdarahan tadi, otomatis sel-sel di otak itu tidak mendapatkan nutrisi. Padahal sel otak itu nutrisi utamanya adalah glukosa dan dia tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dan glukosa itu harus dia dapatkan dari darah yang mengantarkan itu. Maka ketika dia pecah atau dia tersumbat, otomatis otaknya ini akan kekurangan asupan. Ya, ketika kekurangan asupan, jika itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama, gitu ya, maka sel-sel otak yang terdiri dari sel-sel saraf ini dia akan apa namanya mati, ya. Karena tidak mendapatkan nutrisi, dia nggak bisa hidup. Dan sel otak ini sulit untuk melakukan regenerasi, berbeda dengan sel kulit ya, yang dia setiap bulan itu selalu melakukan regenerasi. Nah, kalau sel otak ini nggak bisa. Begitu dia sudah mati jarak 6 jam itu memang nggak bisa kembali. Sehingga memang di dalam sistem apa namanya di dalam dunia medis gitu ya, orang yang kena stroke itu nggak boleh lebih dari 6 jam dia harus dibawa ke rumah sakit. Karena kalau dibiarkan 6 jam ini sel otaknya akan mati dan dia permanen nggak bisa kembali. Nah, sehingga ini perlu kesadaran dari seluruh masyarakat sebenarnya. Jangan kemudian mungkin ya sebagian ada yang mengatakan pertolongan pertamanya itu dengan menusuk di jari-jari gitu ya, menusuk di jari-jari tangan untuk ya sebenarnya itu tujuan untuk menurunkan tekanan darah supaya alirannya tidak selalu ke otak tetapi keluar melalui jari-jari yang kita tusuk tadi. Satu sisi memang itu bisa menurunkan tekanan darah, tetapi gitu ya, tekanan darahnya turun tetapi otaknya yang tergenang oleh darah atau dia mati karena tidak mendapatkan asupan akibat pembuntuan oleh tadi lemak tadi, maka ini akan mengakibatkan sel otak kita mati kalau lebih dari 6 jam. Itu yang kemudian yang harus kita sadari bersama. Dan untuk nanti tergantung ya posisi kena di otaknya di mana. Kalau dia di tungkai di daerah otak yang berhubungan dengan memberikan komando ke tangan kanan atau kaki kanan, ya mungkin dia akan mengalami apa namanya kelemahan di situ dan sulit untuk kembali normal bergerak seperti semula. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang mengatakan, oh ya itu dia juga kena stroke, tapi dia bisa balik, gitu. Nah itu berarti tergantung
seberapa besar yang area stroke yang dia kena dan seberapa cepat penanganan yang ditangani pada saat itu. Sehingga tidak bisa digeneralisasikan, disamakan gitu ya antara satu kondisi pasien dengan kondisi pasien yang lain. Nah, ini tadi bicara terkait dengan hipertensi dan arahnya ke stroke hemorrhagic, kemudian aterosklerosis yang arahnya ke penyakit jantung iskemik dan juga stroke karena sumbatan. Nah, selanjutnya ya, saya ingin memberikan sedikit ya gambaran bagaimana terbentuknya plak. Memang selama ini kalau kita bicara tentang stroke dan sebagainya itu ketika berobat di dunia di medis ya secara medis itu pasti akan diberikan obat-obatan dan apa namanya untuk melebarkan pembuluh darah gitu ya atau mungkin dibutuhkan operasi untuk menanam semacam ring gitu supaya tidak menyempit lumennya atau obat-obatan lain begitu juga diberikan gambaran tentang diet ya, makanan yang harus dihindari dan sebagainya. Tetapi kita lihat jarang sekali yang kemudian arahan dari medis itu yang menyampaikan mengenai ini bagaimana terbentuknya plak. Ya memang disampaikan ya konsumsi berlebihan makanan yang mengandung minyak atau lemak. Ya karena memang plak itu awalnya terbentuk dari makanan yang mengandung minyak atau lemak. Tetapi kita lihat ada banyak orang yang dia makan makanan berminyak, berlemak, tapi tidak ada masalah. Sedangkan ada yang dia nggak gemuk, nggak terlalu gemuk, tapi makan sedikitnya yang mengandung minyak atau lemak langsung kena stroke misalnya. Nah itu kenapa gitu? Nah ini kan juga memang perlu kita dalami lagi ya. Kita melihat ya ada aspek yang hampir ya tidak pernah disentuh oleh medis ya ada kondisi lambung yang tidak sehat karena sebagian besar mereka yang mengalami menderita penyakit degeneratif itu berawal dari sakit lambung ya ketika lambungnya tidak sehat gitu ya biasanya mereka itu meminum obat-obat eh, obat-obat lambung ya obat-obat lambung yang tujuannya obat lambung itu bikin lambungnya nggak perih gitu dan mereka obat-obat lambung ini biasanya mengandung uh, senyawa yang bersifat basah karena lambung itu sifatnya asam sehingga ketika basah ketemu dengan asam di lambung maka lambungnya pH-nya menjadi netral sehingga luka-luka yang ada di lambung itu tidak perih lagi karena ketika pH-nya netral yaitu sama dengan air gitu kan. Nah, ketika lambung ini kondisinya pH-nya netral, maka lambung ini tidak kemampuannya untuk mengolah makanan, untuk menyerap memecah karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, ini menjadi turun gitu. Ketika ini turun, otomatis yang diserap gitu itu juga sangat sedikit. Padahal gitu ya, asam amino protein yang berasal dari protein ini dia memiliki salah satu fungsinya itu membentuk berbagai macam enzim. Salah satunya adalah enzim lipase. Yang enzim lipase ini dikeluarkan di usus, ya usus 12 jari, usus halus gitu ya, yang tugasnya memecah lemak menjadi asam lemak. Coba sekarang bayangkan konsumsi lemaknya banyak, tapi lambungnya tidak sehat, sehingga tidak ada yang memecah lemak menjadi asam lemak. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya lemak ini tidak terserap. Karena sel tubuh kita itu hanya bisa menyerap asam lemak, sementara tidak ada enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak. Akibatnya apa? Ya lemaknya ini masih berenang-renang di darah kita. Dia tidak bisa masuk sel karena sel nggak bisa menyerap gitu. Jadi lemak ini tetap berada di
peredaran darah tubuh kita dalam bentuk yang memang kecil tapi tetap belum bisa diserap oleh sel kita. Nah, ketika gitu lemak ini berada di dalam darah kita, gitu, kemudian darah kita ini kan membawa oksigen yang berasal dari paru-paru, maka di pembuluh darah ini akan ketemu dengan oksigen. Ketika lemak dan oksigen ini ketemu, gitu, akan terjadi reaksi oksidasi. Dan reaksi oksidasi itu akan lebih cepat jika dipicu oleh inisiator oksidatif. Misalnya dalam makanan kita atau ketika kita menggunakan zat-zat tertentu di dalam kulit kita, itu ada radikal-radikal bebas semacam Pb, ya, Cu, Hg gitu ya. Nah, sehingga ini akan terjadi reaksi inflamasi. Ada peradangan di dalam darah kita. Ya memang kita nggak ngerasa ya, tapi ada peradangan di dalam darah kita. Ketika terjadi peradangan atau inflamasi ini, maka sel tubuh kita itu segera cepat tanggap. Begitu ada inflamasi, otak langsung melihat ini ada bahaya, ini ada serangan gitu, ini ada faktor patogen yang masuk, karena ini dianggap sebagai sebuah reaksi inflamasi, maka kemudian otak ini menyuruh makrofag gitu untuk segera bergerak dan melakukan fagositosis. Fagositosis itu apa? Fagositosis ini pergerakan makrofag, ini sel imun tubuh untuk memakan kuman, memakan zat-zat patogen yang dianggap itu berbahaya bagi tubuh. Nah, ini yang dimakan lemak yang mengalami inflamasi tadi, yang meradang tadi, karena terjadi reaksi oksidasi dengan oksigen. Nah, ini dimakanlah oleh makrofag. Dan makrofag ini ketika makan ini dia nggak bisa kecil lagi, dia semakin besar. Begitu dia ada lagi, dia makan lagi. Dia tugasnya memakan itu semua sehingga tubuhnya semakin lama semakin besar. Nah, karena banyak yang dia makan, maka dia akan berat. Ketika berat, dia akan mengendap pada dinding pembuluh darah. Dan inilah yang kita kenal dengan sebutan plak. Bayangkan pada gambar ini, plaknya itu sudah sangat tebal dan banyak di sepanjang pembuluh darah ini. Sehingga ya tinggal mungkin memunculkan gesekan sedikit saja, ini nanti bisa bisa pecah dan nanti terjadi reaksi peradangan, ini nanti akan nutup, sehingga ini yang mungkin kita kenal sebagai iskemik itu tadi, sumbatan. Nah, sehingga penting bagi kita untuk kemudian selain memperhatikan konsumsi makanan yang mengandung minyak atau lemak itu, juga memperhatikan kondisi lambung. Gitu. Karena lambung ini yang menjadi pertahanan pertama dan dialah yang akan menentukan gitu kecukupan tubuh kita, ya, kebutuhan tubuh kita untuk adanya asam amino dan juga mungkin glukosa dan zat lain, sehingga bisa membantu terjadinya pencernaan pada lemak. Nah, ini gambar yang lain yang mungkin jadi ini ada oksigen dan ada lemak, kemudian terjadi ini ada inisiator oksidatif yang dipicu oleh mungkin besi juga bisa, kuprum, ya, timbal, ya, air aksa ini Hg, terjadi reaksi oksidatif di sini dan ini bisa menyebabkan ini aterosklerosis, munculnya plak, ya. Plak ini nanti kalau dia dalam darah dia akan menjadi aterosklerosis yang mengakibatkan hipertensi, stroke, kemudian penyakit jantung koroner, dan mungkin ke problem ginjal. Di sisi lain, plak ini juga akan menutup reseptor insulin. Nah, kalau reseptor plaknya ini, lemaknya yang melayang-layang di darah tadi, menutupi reseptor insulin, ini akan menyebabkan penyakit diabetes, yang nanti keluhannya macam-macam. Ya. Tapi di sisi lain, reaksi antara oksigen dengan lemak ini juga bisa menghasilkan radikal bebas di dalam darah. Nah, ketika radikal bebas dalam darah, dia punya kecenderungan untuk mencari pasangan, namanya radikal bebas ya, ion bebas. Dia punya kecenderungan untuk mencari pasangan dan dia akan berusaha menembus dinding sel. Akhirnya dia mencuri elektron DNA dan
mRNA, sehingga akibatnya pada beberapa kasus gitu ya muncul yang namanya sel abnormal karena sudah ada perubahan DNA sehingga dia tidak lagi membentuk sel sebagaimana induknya, tapi dia membentuk sel yang lain yang berbeda dari induknya, dan itu yang kita kenal dengan sel abnormal yang berupa tumor, kista, kanker, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian terjadi ya. Kenapa kita penting untuk menjaga agar plak ini tidak terbentuk dengan cara menjaga kesehatan lambung kita. Nah, jadi bagaimana terapinya atau pengobatan yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, ketika kita melakukan pengobatan untuk mereka yang sudah terlanjur misalnya menderita penyakit jantung kardiovaskuler ini, maka jangan pernah sekali-sekali melanggar algoritma yang telah diciptakan oleh Allah. Apa itu? Jangan menetralkan asam lambung. Cuman masalahnya sekarang banyak sekali ya mereka yang dia sakit diabetes atau sakit stroke atau apa, lambungnya juga kena. Nah, akhirnya ketika lambungnya kena dikasihlah obat lambung. Yang obat lambung itu justru akan menetralkan asam lambung, dan akibatnya penyakitnya itu tidak sembuh tapi malah semakin semakin menjadi gitu, karena memang tadi enzim lipasenya tidak terbentuk, asupan nutrisi yang harusnya didapat dengan optimalnya kerja asam lambung jadi berkurang. Kemudian yang kedua, makanlah makanan yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan sel kita. Jadi makan kita itu bukan untuk gaya hidup dan bukan asal kenyang. Ketika kita tahu ya makanan yang kita makan itu nanti akan dipakai oleh sel kita sebagai nutrisi gitu, tentu kebutuhan sel kita itu harus kita cukupi dari berbagai makanan yang kita makan. Nah, ketika kemudian makanan yang kita makan itu tidak seimbang, misalnya dia hanya makan banyak protein tapi sedikit karbohidrat, atau justru nggak perlu karbohidrat sama sekali, dia hanya fokus makan protein dan juga lemak misalnya. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi kerja dari organ-organ tubuh kita yang lain. Oleh karena itu, yang kita memang perlu tahu banyak ya, makanan yang seimbang dan bagaimana sel-sel organ-organ tubuh kita itu mengolah makanan ini. Misal ketika orang itu nggak mau karbohidrat sama sekali, padahal tubuhnya itu membutuhkan gula untuk nutrisi sel, karena sel itu makanannya ada gula ya. Dia sementara dia makan lemak tadi. Nah, lemak ini dia harus dipecah dulu, gitu, dipecah dulu di liver, ya, di liver, di usus, gitu, dipecah dulu sehingga ini menjadi kerja berat di liver. Yang seharusnya energi itu kalau dia makan karbohidrat langsung bisa dipakai, ini yang kerja lebih keras malah livernya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, makanlah makanan yang merupakan makanan manusia. Maksudnya apa ya? Makanan yang bisa dicerna oleh tubuh manusia. Hindari 4P ya, pengawet, pemanis, perasa, terus yang sifatnya sintetis. Ya. Kemudian hindari juga makanan yang terpolimerisasi. Contohnya misalnya pada makanan yang dihangatkan berkali-kali. Kemudian lakukan proses memasak, ya, hindari juga proses memasak yang mengarah pada pembentukan reaksi Maillard yang ini akan menghasilkan senyawa X dan acrolein yang merupakan racun bagi tubuh kita. Ini kayaknya pernah kita bahas ya di bulan yang lalu kalau nggak salah. Kemudian rajin olahraga karena lemak itu dia akan terpakai ketika tubuh membutuhkan tenaga gitu ya, membutuhkan tenaga karena ketika makan porsi makan kita 1 gram karbohidrat itu dia akan diubah menjadi 4 kalori, 4 kilokalori. 4 kilokalori kalau 1 gram lemak dia akan dirubah menjadi 9 kilokalori. Jadi kalau dilihat dari kalorinya, lemak ini lebih banyak. Sehingga kalau kita punya kebiasaan makan yang mengandung lemak atau minyak, kita harus rajin olahraga agar terpakai kalorinya.
Gitu. Kemudian berjemur. Berjemur ini penting karena lemak dalam tubuh kita ini bisa menjadi katalis nanti ketika mendapatkan sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D. Kemudian dalam kondisi khusus ya atau kondisi tertentu gitu ya, mungkin uh, ini harus dibantu. Jadi tidak cukup dengan aktivitas yang seperti ini, tapi memang harus dibantu dengan asupan nutrisi fungsional. Tapi memang kalau dibantu dengan asupan nutrisi fungsional, dia juga harus disiplin ya dengan dietnya dan yakin ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat gambaran pengobatan yang seperti ini, ya, terapi yang seperti ini, insya Allah saya memiliki sebuah keyakinan bahwa penyakit kardiovaskuler ini akan mengalami penurunan asalkan masyarakat ini memiliki kesadaran penuh gitu tentang pola hidup sehat dan menghindari semua makanan-makanan yang menyebabkan memicu ya terjadinya penumpukan plak. Ya masalahnya kan sekarang edukasi terkait dengan itu sangat kurang, sedangkan pasar kita itu dibanjiri dengan jenis-jenis makanan, berbagai jenis makanan yang beraneka rupa gitu, yang di dalamnya ternyata tidak lepas dari 4P ini, ya. Tidak lepas juga dari adanya reaksi Maillard, ya, yang mungkin juga di dalam makanan-makanan itu mengandung senyawa X, senyawa acrolein yang ini berbahaya bagi tubuh kita. Dan akibatnya karena dibuka keran ini ya produksi berbagai jenis makanan, ya, industri kreatif makanan itu kan luar biasa. Nah ini yang kemudian memberikan sumbangan cukup besar di dalam peningkatan jumlah penderita penyakit kardiovaskuler. Ya, dan terakhir, ya ini pesan yang memang harus kita renungkan ya. Jadikan makananmu sebagai obat dan jangan jadikan obat sebagai makanan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika di sini ada ibu-ibu yang mau ibu bapak yang ingin konsultasi lebih jauh terkait dengan itu tadi bisa menghubungi nomor ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sri. Saya cukupkan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa. Sedikit banyak jadi sedikit tergambar Bu ya, gimana cara kita untuk menghindari darah tinggi. Biasa kalau emak-emak tuh darah tingginya karena cerewet Bu. Mikirin anak, belum sholat gitu. Tensinya naik terus gitu. Ternyata banyak sekali juga tergantung kepada pola makan kita. Ya, Masya Allah ya. Nanti Bapak Ibu sekalian mengingatkan sekali lagi, kalau nanti ada diskusi atau pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nah, nanti kita diskusikan setelah pemateri yang kedua, yaitu Ustadz Abu Bakar Siddiq Al-Bahrudin. Ya, beliau ini orang Jawa. Beliau tinggal di Mojokerto. Oh iya benar. Tinggal di Mojokerto. Kemudian beliau ini ternyata masih sangat muda. Kirain saya di atas saya, ternyata di atas kami gitu ya. Kami merasa sok-sok muda, padahal udah tua. Ternyata Ustaz Abu Bakar ini lebih muda dari kami, lebih muda dari saya dan suami saya, Masya Allah ya. Tapi beliau sudah banyak keahlian gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita berharap nanti pengalaman beliau, ilmu beliau juga di-share kepada kita ya yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah ya waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustadz Abu Bakar. Tafadhol, dan ibu-ibu sekalian, Bapak dan Ibu, selamat menyimak. Monggo Ustadz. Terima kasih Bunda. Izin Ustadz Admin untuk share screen bisa? Pakai screen saya Ustadz Rahmat.
Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Pemateri, Ibu Dokter, yang saya hormati Ustadz Rahmat dan semua kawan-kawan, para pakar, para penyehat tradisional, para pengobat tradisional, para pejuang-pejuang kesehatan, pejuang yang menyehatkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas berkenannya kami bisa sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Cak Abu. Memang benar Bunda tadi mengatakan di Mojokerto, makanya sebutannya adalah Cak Abu. Ya. Cak Abu, kalau umur ya insya Allah masih sedikit muda, sedikit tua, karena kelahiran 82. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang, saya bangga, dan saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini benar-benar menghasilkan suatu asar, suatu nilai, suatu hasil yang bisa menjadi scale up kita, baik itu bisa menjadi growing kita, bisa bertumbuh kesehatan kita, bisa meningkatkan kesehatan kita, baik itu sehat jasmani, sehat rohani, maupun sehat secara ekonomi. Maka insya Allah di dalam forum ini kita mendapatkan peluang itu, peluang sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Maka terlebih dahulu akan kita sampaikan bagaimana kita mendapatkan sehat secara jasmani dulu. Bapak Ibu yang setahu ini ada, ini saya Cak Abu ya. Kalau ketemu di jalan panggilnya Cak ya, Cak Abu. Kebetulan saya di Mojokerto. Pekerjaan utama saya pendampingan program Visit to Kingdom Mojopahit atau guide wisata. Kalau Bapak Ibu datang ke Mojokerto, di situ ada namanya Kerajaan Majapahit. Nanti bisa hubungi Cak Abu, bisa silaturahim jalan-jalan ke sana. Nanti kami dampingi, kita punya beberapa destinasi wisata gunung, destinasi wisata religi, dan pegunungan dan sebagainya. Monggo. Tentunya memang luar biasa ketika kita ngomong tentang kesehatan, itu sampai malam pun, sampai larut pagi pun, itu tidak akan habis karena orang butuh sehat. Kenapa? Karena memang fitrah manusia dengan diciptakannya segala kesempurnaan yang ada di diri kita ini memang diwajibkan untuk dijaga, dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Allah menciptakan kita dengan sesuatu yang begitu luar biasa dahsyat, ahsani takwim. Kalau Bu Dokter tadi mengatakan adalah algoritma yang luar biasa, maka saya menyampaikan bahwa tubuh manusia yang sudah tersetting detail, lembut, jelimet kalau bahasa Jawanya, itu tertata dengan sempurna dengan kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka tentunya bahasa itulah yang nanti akan kita sampaikan sehingga kita sebagai seorang warga negara Indonesia yang punya komitmen untuk sehat, punya komitmen untuk bugar, sehat dan menyehatkan, bugar dan membugarkan itu penting. Maka ketika ada pertanyaan milih kaya atau milih sehat, ketika di awal-awal milih kaya atau milih sehat, pasti jawabannya adalah milih sehat dulu, karena dengan sehat itu untuk bisa mengarahkan ke unsur-unsur kaya, berkah itu muncul dari awal sehat dulu. Maka rumus-rumusnya itu selalu muncul. Gitu. Dalam pelajaran hari ini saya senang saya melihat ini jumlah 17 orang ini saya merasakan bukan 17 orang, bukan 17 peserta, tapi panjenengan yang mewakili ribuan orang setelah ini. Maka itu boleh diganti angkanya bukan menjadi 17, tapi menjadi 17.000 orang. Jadi energi kita akan muncul bagaimana kemampuan, kekuatan kita bisa menyampaikan sesuatu yang halalan thayyibah, menyampaikan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat masa kini, masa mendatang, dan masa jangka panjang, ya, seperti itu. Maka tugas kita adalah sehat. Kalau kita diprotoli istilahnya, sehat adalah SEHAT. Maka kekuatan sehat kita bermula dari spiritual, munculnya kebutuhan enzim yang ada di tubuh kita, peningkatan hormonal yang ada di tubuh kita. Kalau kita ingin sehat juga harus bisa beraktiviti, olahraga. Yang kelima adalah treatment atau pengobatan. Maka di sini akan kita bahas selama 1,5 jam ini akan kita bahas bagaimana sehat secara SEHAT ini. Semoga nanti
Allah melancarkan perjalanan kelas kita nih. Karena terkadang wifi atau sinyal itu tahu-tahu loncat pindah kemana, kecantol ke pohon bambu, kadang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah saya senang sekali dan ketika saya menyampaikan tentang kalimat ini benar-benar terinspirasi, juga termotivasi agar kita bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki ini detailnya kita wajib berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli hal, karena memang inilah manusia dengan potensi algoritma yang sempurna tersebut gitu. Kalau kita ngomong tentang algoritma, bagi kita ngomong tentang bagaimana sistem itu adalah jaringan tubuh, input sesuatu yang masuk, makanya ada ilmu nutrisi. Kalau kita ngomong tentang nutrisi, surah Al-Quran, surah Abasa, ayat 24-32, itu membahas tentang nutrisi semuanya di situ. Output adalah sesuatu yang dikeluarkan, atau detoksifikasi. Nah, tiga unsur ini kalau kita pakai dalam metode pengobatan sangat relevan, metode kesehatan sangat relevan, metode kebugaran pun juga sangat relevan. Nah, maka tadi sempat Ibu Dokter menyampaikan tentang bagaimana hal-hal tersebut bisa diutamakan, seperti itu. Ini anatomi yang memang sudah sering kita sampaikan, kan tadi judulnya adalah jantung dan pembuluh darah, artinya yang akan kita bahas dari sisi komplementer, dari sisi tradisional, dari sisi tradisional. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya dunia perawatan kesehatan ada meliputi dua, dan alhamdulillah hari ini kita seimbang tentang metode medis, juga metode tradisional, kedokteran barat, kedokteran timur, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling menguatkan. Makanya kalau di dalam holistic care, pelayanan pengobatan holistik, itu selalu antara seni pengobatan dan seni resep itu selalu bergandengan. Sering bergandengan. Nah, ini contoh-contoh, contoh-contoh pengobatan fisik, ada program akupuntur, ada contoh pengobatan secara hipnoterapi, mungkin secara psikologi. Ini penting juga karena seseorang perlu motivasi, perlu memunculkan endorfin, perlu memunculkan sesuatu, serotonin, penenangan dan lain sebagainya. Termasuk nutrisi harian, nutrisi yang diperlukan untuk orang itu agar tubuhnya menerima nutrisi yang sebagai makanan sel tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, memang pengobatan tidak lepas daripada unsur spiritual ilahiyah. Maka kalau kita Muslim, maka tentunya pendampingannya adalah idza maritum fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Semua adalah wasilah perantara. Tapi cari perantara yang istimewa, cari perantara yang mengandung gelombang alfa frekuensi, cari perantara yang memang lebih tinggi nilai progres rilisnya, begitu nggih. Allah yang menyembuhkan, tapi kita butuhkan perantara itu yang benar-benar memang kuat, gitu nggih, seperti itu. Kita spill aplikasi holistik, ini sudah sering kami sampaikan di komunitas para tabib, para sinsei. Setidaknya kita mengenal yang namanya 5 pengobatan. Kalau dari sisi tradisional, baik itu spiritual, fisik, psikis, sosial, dan nutrisi. Yang akan kita spill adalah pengobatan secara fisik sama nutrisi, karena ini bagian yang paling penting juga nanti kita sampaikan. Dua nikmat yang lupa, sehat dan waktu luang, siha wal faroh, gitu. Bapak Ibu, ketika kita melihat mobil di servis, bayangan kita adalah rusak, seperti itu. Bayangan kita rusak. Perlukah diservis? Perlu kendaraan? Perlu diservis ketika rusak. Rata-rata diservis ketika sudah terjadi kerusakan. Tubuh itu juga sama. Rata-rata pada umumnya diservis ketika terjadi problem, keluhan, dan sebagainya. Padahal harusnya kita harus ngecek seberapa rutin, seberapa penting, meskipun kita nggak sakit. Makanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ini istilah yang selalu dipakai pedoman dari tradisional. Tradisional Chinese medicine itu mengutamakan bahwa kesehatan, pencegahan lebih baik ketimbang pengobatan. Nah, ketika ada keluhan baru dicek. Jarang ketika orang, hari ini aku mau ngecek tubuhku di laboratorium, misalkan di vaskes, fasilitas kesehatan. Gitu. Kenapa? Ya nggak ada masalah, tapi hanya ngecek saja sembarang. Rata-rata kalau sudah ngeluh, pusing, sakit kepala, penyakit puskesmas, penyakit puskesmas itu penyakit pusing, sakit kepala, masuk angin, seperti itu. Nah,
Bapak Ibu, itulah memang kita pentingnya sebuah komitmen untuk sehat. Bahkan kalau kita melihat kendaraan dan tubuh kita sama sebetulnya, onderdilnya pun juga sama. Cuma kalau onderdilnya sepeda motor atau mobil, kalau rusak ada spare part-nya. Tapi kalau untuk manusia, spare part-nya tidak ada. Sebelum spare part itu mengalami kelelahan, bahkan kelemahan, bahkan gagal, maka segera diperbaiki. Makanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Gitu. Ilmu tentang nutrisi, baik Bapak Ibu. Kalau di dalam diagnosa, kalau di dalam ilmu pengobatan tradisional kita mengenal yang namanya diagnosa atau anamnesa. Diagnosa itu ngecek kondisi pasien, klien, kalau orang ya kondisi marki, apa keluhannya dicek. Setelah itu ditanyain sakitnya apa Pak, sakitnya apa Bu, gitu anamnesa ini umum gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau kita belajar menjadi person yang sehat, tentunya harus bisa belajar mencari bagaimana cara ngecek kesehatan tersebut. Meskipun kita bukan laboratorium, tidak punya alat secara medis, secara modern, tetapi minimal kita tradisional bisa ngecek tubuh kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat umum, sehingga bisa memberikan solusi. Saya ulangi, bisa memberikan solusi. Solusi apa? Solusi terhadap sakitnya. Baik itu solusi terapinya maupun solusi secara nutrisinya. Maka hari ini nanti mohon izin mungkin 5 menit, 10 menit saya spill tentang terapi akupresur yang berhubungan dengan titik-titik, yang berhubungan dengan meridian-meridian, kesehatan dan keseimbangan jantung dan pembuluh darah. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, diagnosa yang pertama kita mengenal yang namanya suhu. Suhu seseorang itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi beberapa organnya. Salah satunya ketika organ itu mengalami kelelahan atau kelemahan, maka akan muncul potensi suhu itu berbeda. Seperti telapak tangan. Kalau orang jantungnya dia berdebar, jantungnya mengalami energi yang ketinggian, itu pasti telapak tangannya panas luar, panas dalam dan panas luar. Dua-duanya panas. Begitu pula kebalikannya, ketika jantungnya mulai kelemahan, kelelahan, atau defisiensi kalau ilmu TCM, itu jantung telapak tangannya mulai dingin dalam, dingin luar, bahkan sebagiannya berkeringat. Ini tanda-tanda yang muncul, makanya perlu salaman dengan klien untuk ngecek apakah kondisi jantungnya sehat ataukah ada keluhan. Lidah pun juga sama, kondisi jantung-jantung yang lemah itu biasanya ditandai salah satunya adalah lidahnya putih, pucat, itu menandakan defisiensi, jantungnya lemah, seperti itu. Atau kebalikannya, jantungnya di ujung lidah itu warnanya merah merona. Merahnya sangat merah, lebih merah daripada umumnya, seperti itu. Ini bagian daripada tanda-tanda yang muncul ketika organ mengalami ketidakseimbangan. Saya ulangi, di dalam teori pengobatan tradisional itu kita mengenal yang namanya ketidakseimbangan. Itu. Atau mungkin tanda yang lain di permukaan ujung, kan memang ujung lidah itu kan wilayah jantung dan pembuluh darah. Itu kalau merahnya merona biasanya sindromnya mengalami ekses panas, sulit tidur, depresi, tekanan darahnya tinggi, bergejolak, tekanan darahnya nadinya nadi mengambang, ketika disentuh gini nadinya nadi mengambang atau nadi superficial, itu tanda-tanda yang muncul ketika orang terkena problem. Di dalamnya ada apa? Macam-macam potensi. Bisa potensi ada tadi yang disampaikan sama Bu Dokter, baik itu potensi ada sumbatan, ada kolesterol, atau mungkin benar-benar terjadi pembuluh darah yang mengecil, atau mungkin iritasi dan sebagainya. Ini tanda-tanda yang muncul. Tanda yang ketiga Bapak Ibu, orang kesehatan jantung itu bisa dilihat dari area mata, atau dilihat dari mulai dari iris mata, mulai dari sklera mata, mulai dari pupilnya mata. Tapi hari ini saya spill 5 menit bagaimana kondisi klien dengan potensi-potensi gangguan-gangguan atau ketidakseimbangan wilayah pembuluh darah atau wilayah jantung. Ini gambar, ini cat, gambar panduan untuk kita belajar ilmu diagnosa, memakai sklera, memakai iris, juga memakai nopo pupil. Ilmu ini adalah ilmu diambil dari saduran ilmu iridologi atau hematologi, tapi penjelasannya panjang, tapi minimal akan kami sharekan sedikit tentang kondisi-kondisi kelemahan, kelelahan organ-organ jantung, seperti itu. Di mata ini luar biasa, Allah menciptakan sesuatu yang sangat indah sekali.
berupa iris mata, sklera mata. Tapi di situ Allah menuliskan juga kurang lebih 28.000 serat optikus. Yang 28.000 itu dia mewakili organ-organ tubuh semuanya. Jadi ketika organ tubuh itu bermasalah, maka di iris itu akan berubah, di sklera akan berubah. Ketika tubuh itu sehat, maka gambar itu, warna itu akan hilang. Kenapa seperti ini? Ya inilah ahsani takwimnya manusia. Makanya kalimat fisiodiagnosa, kalimat diagnosa itu muncul di surah Fussilat ayat 53. Di situ diterangkan bahwa aku akan memperlihatkan tanda di alam dan tanda-tanda di tubuh kamu. Tandanya apa? Contohnya bisa dicek. Makanya kalau tradisional itu punya sekian banyak sebidang ilmu diagnosa. Dan ilmu diagnosanya bukan ilmu penerawangan, bukan ilmu yang harus bertapa, riyadhah, bukan, bisa dipelajari dengan mudah berdasar ilmu ilmiah dan ilmu ilahiyah. Ya, seperti itu. Alamiahnya tidak pakai alat-alat. Ya, seperti itu. Bapak yang saya hormati, ini adalah sklera. Putihnya mata itu adalah tanda perwakilan dari organ. Yang kedua, ketika ada garis-garis, ketika ada warna merah seperti pembuluh darah kecil, pembuluh darah mikrokapilari yang ada di wilayah sklera mata, nah, itu adalah tanda di mana organ-organ tersebut mengalami kelelahan, bahkan bisa mengalami kelemahan. Jadi kalau orang itu mungkin 2 hari tidak tidur, matanya merah, merahnya bukan di irisnya, bukan di coklatnya, tapi di putihnya, itu katanya orang, oh matamu merah, lelah matanya, nggak tidur. Itu subhanallah itu bukan kondisi mata yang lelah, tapi organnya yang lelah. Organ di mana? Di titik mana? Organ yang berhubungan dengan jalur-jalur organ, istilahnya petanya, ya, petanya. Nah, itu ada gambar, kebetulan saya kasih panah untuk memudahkan pembelajaran kita singkat ini, bahwa ketika nanti ada tanda-tanda di area sklera, sklera itu putih, ya, putihnya mata, ya, itu ada tanda garis, ada tanda melengker, melengkungker, garis porselen, garis evok dan sebagainya istilahnya, itu ada tanda yang dijadikan bahwa kondisi-kondisi organ itu bermasalah, termasuk di area mata kiri. Karena di area mata kiri itu ada perwakilan tanda yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Bagaimana contohnya? Kalau yang di tengah-tengah ini, yang di tengah-tengah ada tulisan L ini adalah mata kirinya klien. Jadi nanti mungkin perlu center HP, saya lihat sklera matamu, nah, mungkin orangnya suruh melirik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi ini orangnya biasanya suruh melirik ke kanan. Kenapa? Karena untuk melihat sklera sebelah kiri, ya. Ini mata kiri pasien, skleranya sebelah kiri itu area-area jantung, ya. Arteri jantung dan sebagainya. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan, insya Allah pelajaran ini akan disupport oleh Lamberfoot, oleh perusahaan kita. Semoga nanti bisa menjadi pembelajaran yang sangat komprehensif, totalitas untuk kita kekuatan pelajaran ini lebih efektif, ya. Contohnya Bapak Ibu, mengenal pola-pola garis pada jantung, semisal ada garis-garis kecil, ini menunjukkan jantungnya sehat, umum, ya. Tetapi ketika garis itu atau pembuluh darah itu mulai meradang, mulai membesar, mulai bercabang, mulai menengkuk, melengker, ada garis-garis yang unik-unik, itu menunjukkan adanya kelelahan organ. Karena kita tradisional, sesungguhnya kalau tradisional itu bersumber kepada empiris bertahun-tahun, berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sehingga memunculkan sebuah kaidah teori-teori yang sekarang bisa ditempatkan sebagai pendamping diagnosa komplementer namanya. Sekolah-sekolah kedokteran pun sekarang juga mulai belajar ilmu tentang komplementer. Oke. Tanda-tandanya muncul. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika ada garis-garis atau warna coklat, warna coklat muda atau kuning, itu adalah tanda minyak goreng, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering makan minyak goreng, itu minyak goreng itu sebagiannya kebuang oleh sistem tubuh, tapi sebagiannya nggak kebuang, dia keserap. Keserapnya gimana? Ya tetap kembalinya ke pembuluh darah. Nah, ketika ke pembuluh darah itu lama-lama lambat laun nempel-nempel mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, maka kerak sisa minyak goreng itu nempelnya di pembuluh darah. Okay? Nah, ketika sudah penuh, maka akan muncul pula tanda minyak goreng itu di area sklera. Makanya kalau ada warna seperti itu bukan masalah mata, tapi
sisa minyak goreng nempel di situ. Okay. Nah itu kalau nanti dibersihkan dengan nutrisi-nutrisi herbal yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan, pembersihan, blood detox, maka garis itu akan hilang, maka bentuk itu akan hilang. Makanya kalau orang mempunyai tanda-tanda seperti ini, contohnya tanda seperti melengker-melengker seperti ini, Masya Allah luar biasa. Tanda ini dikhawatirkan orang tersebut nanti akan terjadi kegagalan pompaan atau mungkin bisa pecah pembuluh darah. Enak santai, goes, duduk, pusing, hanya 1 menit sampai 3 menit terjadi, naudzubillah terjadi kegagalan jantung. Itu kenapa? Karena pembuluh darahnya keras. Tanda pembuluh darah keras itu bisa ditandai dari garis-garis sklera, yang beraneka jenis bentuknya. Itu menandakan bahwa pembuluh darahnya mengeras. Kerasnya dari apa? Dari tumpukan minyak goreng yang terus-menerus. Makanya perlu dibersihkan. Pembersihannya dengan apa? Dengan nutrisi yang dibutuhkan. Oleh apa? Oleh pembuluh darah. Salah satunya jaringan-jaringan, salah satunya adalah protein-protein dari nutrisi-nutrisi khusus. Seperti itu. Penumpukan lemak yang muncul di sklera, nah, itu luar biasa. Makanya bukan dikasih tetes mata, tidak. Tapi ini meskipun dikasih tetes mata akan muncul lagi, karena itu tanda umumnya muncul. Tandanya muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bisa meneliti, bisa mengobservasi, bisa menjadikan ini bagian ladang amal pembelajaran kita, murojaah, maka kita akan bersyukur atas ciptaan Allah berupa sklera mata. Itu menunjukkan banyaknya tanda-tanda yang istimewa di situ. Nah ini tanda-tanda. Nanti muncul kalau di mata kiri, berarti itu di jam berapa itu? Di jam 3. Nah, itu muncul. Itu tanda garis-garis itu muncul bahwa adanya potensi-potensi kerak pembuluh darah itu. Dan ini alhamdulillah sekarang kawan-kawan nakes pun juga sering banyak yang belajar perawatan-perawatan diagnosa seputar tradisional dan komplementer. Ini tanda-tanda ini muncul, Bapak Ibu. Jadi semakin besar potensi pembuluh darah yang mengalami pengerasan, penyumbatan, atau mungkin mengalami problem, itu tandanya itu muncul. Nah, contoh-contoh yang lain. Nah, warna kuning yang mengelilingi pupil, warna kuning yang mengelilingi iris itu menunjukkan sisa minyak goreng yang mengendap di area organ-organ tertentu, organ liver, muncul tandanya di mata juga. Gitu. Nah, ini juga tanda yang muter-muter. Ini banyak istilah-istilahnya, cuma kami delete istilahnya supaya tidak nanti membingungkan. Yang penting kita belajar mudah. Warna putih di zona 7 di pinggir itu yang ada garis, yang ada panah hitam itu juga menunjukkan potensinya keraknya muncul di situ di pembuluh darah. Yang gimana potensinya muncul itu di area kapilari. Makanya kadang orang sering geringgingan, kebas, kesemutan, itu kan di situ memang darahnya mengalami stagnan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit tanda yang muncul yang mudah dipelajari, istilahnya bapak-bapak, mak-mak pun mudah mempelajari. Hanya perlu center, dicek, nah nanti dikasih konsultasi, ada keluhan apa, nanti dikasih perawatan. Perawatannya apa perawatannya? Salah satunya yaitu akupresur. Makanya kenapa saya spill akupresur ini? Akupresur adalah pijatan ringan di titik-titik meridian akupuntur tapi memakai jari. Kenapa di titik akupuntur? Karena di setiap titik itu, di setiap jalur itu ketika dia ditekan akan keluar senyawa-senyawa, bradikinin, serotonin, prostaglandin, sel emas. Senyawa ini difungsikan adalah untuk penyeimbangan, untuk keseimbangan, baik itu dari sisi organ dalam, dari sisi organ tepi, sistem saraf, tendon, dan organ yang lain. Maka ketika senyawa ini keluar hasil dari penekanan pijat khusus di titik tertentu, maka dia akan menjadikan bugar, plus bisa menjadikan dia sehat, plus bisa menjadikan dia penyembuhan terhadap kondisi-kondisi keluhan-keluhan, seperti itu. Nah, ini penjelasan singkatnya. Intinya adalah akupresur sebuah usaha ikhtiar untuk merawat tubuh di titik tertentu dengan melakukan pijatan ringan. Di mana titiknya? Agar kita menjadikan kita sehat dan bugar. Nah, kita karena membahas hari ini adalah tentang jantung dan pembuluh darah, juga kami spill yaitu tentang jalur-jalur yang berhubungan dengan meridian jantung juga, seperti itu. Nah, ketika titik-titik ini dilakukan penekanan, penggetaran, atau memakai manipulasi yang lain, maka jalur-jalur meridian ini akan mempengaruhi jantung untuk dia bisa melakukan penyeimbangan secara alami, self healingnya muncul. Jadi resonansi getaran dari titik tertentu dia dialirkan ke jalur sistem saraf,
yang menuju ke area-area yang telah ditentukan. Karena hari ini jantung ya berarti menuju ke jantung. Gimana titiknya? Ada mulai titik jantung 1 sampai jantung 9. Jalur inilah sepanjang inilah di area yang sangat membantu dalam proses penyeimbangan organ jantung. Contohnya HT1, heart ke-1, ujung sumber air. Titik ini dia berhubungan dengan jalur kesehatan jantung, khususnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan angina pectoris, nyeri dingin, mungkin bisa mual, sesak, dan sebagainya. Gimana titiknya itu? Di area ketiak, di belakang ketiak, tengah-tengah ketiak. Ini kalau kita lakukan penekanan, penekanan dalam tekanan diputar kanan kiri, program sistemnya 10-20. Setiap 10 detik lepas. Contohnya begini, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lepas. Diulangi lagi sampai 20 kali. Dia berhubungan dengan organ-organ jantung yang paling dekat dengan jantung. Kalau tidak bisa dengan kan, bisa dengan pukulan, ditepuk. Ini teknik akupresur juga. Insya Allah membantu dengan kondisi-kondisi kasus yang muncul tadi. Cak Abu, apakah ini boleh untuk yang sehat agar tidak sakit? Bagus sekali. Ini adalah ikhtiar sehat, ikhtiar pencegahan sangat kuat sekali agar jantung kita benar-benar optimal, benar-benar optimum, benar-benar gar. Yang kedua ya titik HT2, ini istilah TCM. Kami istilah TCM. Dia berhubungan dengan kondisi-kondisi bahu sakit dan sebagainya. HT3, di mana titiknya tersebut? Dulu. Nah ini. Nah, titik wilayah HT1, terus HT2 Ginglin, HT3 Shanghai. Jalur inilah yang nanti ketika ditekan. Yang kedua di sini titiknya. Di sini. Nah, prakteknya bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Simple, sederhana. Ditekan dan tekanan diputar. Kanan, kiri, kanan, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 usap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 usap. Sampai 20 kali minimal. Terus titik HT3 di sini. Bukan di luar, tapi di sini. Di sini. Ini prakteknya pun juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diulangi sampai 20 kali. HT1, heart ke-1, kedua, ketiga. Fungsinya adalah mulai dari untuk keringat dingin, angina pectoris, nyeri dada, dan sebagainya. HT4 adalah di area jalur-jalur sekitar wilayah sejalur dengan jari manis. Berapa jalurnya? 5 jari jalur jari manis di sini titiknya. Prakteknya pun juga sama seperti tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ulangi lagi. Nah, HT5 yang berhubungan dengan kondisi-kondisi seperti nyeri, jantung berdebar, mata merah, tangan sakit yang berhubungan dengan pembuluh darah memang kesehatan. Titiknya di mana titiknya? Ini sama tadi 4 jari, ini 3 jari. Dari jalur selurus dengan jari linking sini. Cak, kira-kira bereset sedikit nggak apa-apa nggak? Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini tetap masih jalur meridian jantung. Ditekan dalam tekanan jadi putar-putar kanan kiri karena harus seimbang kanan dan kiri, kanan dan kiri, kanan dan. Jadi muternya itu kanan kiri begini. Itu. Nah, selanjutnya yaitu HT6. HT6 ini adalah titik semen di area ini. Pergelangan tangan di sejalur dengan jari ini, jari manis, jari kelingking, artinya sama. H8 yaitu di area kalau ini ditekuk pasti akan muncul, akan muncul titiknya di sini. Sini titiknya. Segala yang berhubungan dengan kebugaran jantung, kesehatan jantung dan pengobatan jantung, gitu aja supaya mudah analisa rekaman pikiran kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah titik ujung jari kelingking, ini wilayah jantung. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 8. Di jalur inilah nanti ditekan atau mungkin diusap boleh untuk
memastikan bahwa jantung kita sedang dilakukan proses perawatan, proses pencegahan, bahkan proses pengobatan. Dalam kondisi mana saja, dalam kondisi yang berhubungan dengan wilayah-wilayah jantung. Ini kan penyakit pembuluh darah kan banyak, tadi Bu Dokter menyampaikan, beliau luar biasa menyampaikan detail tentang bagaimana kondisi-kondisi akibat kelemahan jantung atau aliran darah. Bapak Ibu, itu adalah sedikit tentang bagaimana fisiodiagnosa, baik itu diagnosa tradisional lidah maupun sklera. Kenapa saya harus spill itu? Karena berhubungan dengan sesuatu yang sangat relevan. Karena saya menemukan, kan kebetulan kami juga klien, ada tempat pantisiat kami juga di sini, ketika menemukan kondisi klien yang setiap hari mereka datang mengeluhkan jantungnya bermasalah, keringat dingin, jantungnya berdebar, nggak bisa tidur. Itu ketika saya diagnosa ya sama, kondisinya seperti itu memang. Dan sesuai dengan pelajaran di komplementer, di tradisional, seperti itu. Maka ini bisa menjadi tambahan kita selaku pelayan kesehatan, baik itu tradisional maupun medis, benar-benar bisa menjadi kemanfaatan yang lebih untuk kita, seperti itu. Nah, 9. Dan terakhir adalah titik yang berhubungan dengan jantung, yaitu PC. Prakteknya di mana posisinya? Kalau ini jalurnya di tengah-tengah. Kalau tadi di pinggir sini, jalur kelingking ini di tengah-tengah. Ini PC6, 3 jari dari pergelangan tangan dalam. Ini istimewa. Ini kalau di dalam dunia TCM terkenal sebagai TT anti PJK, anti penyakit jantung koroner. Kalau ada seorang yang mungkin potensi tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya selalu di atas 200, selalu gelisah, tegang, ini diwajibkan dipijat setiap hari 10 menit sembari santai. Duduk, sholat, setelah sholat, zikir, sembari nunggu masakan mateng, sembari nunggu kerjaan. Ini tekan 10 menit sehari, pagi boleh, siang boleh, malam boleh. Ini bisa menyehatkan dan membugarkan jantung, khususnya di area korona, di area koronari, ya, seperti itu. Makanya terkenal sebagai anti PJK. Orang sehat bagus terapi ini untuk kekuatan dan kesehatan jantung di masa-masa mendatang, ya, seperti itu. Baik untuk pengobatan juga bisa. Bapak Ibu, terakhir adalah kalau kita membahas tentang ilmu holistik, kita juga membahas tentang bagaimana pendekatan dari sisi tradisional, baik itu naturopati atau nutrisi, fisik atau pengobatannya, psikis atau pendekatan kejiwaannya. Karena klien itu perlu diberikan sugesti baik, diberikan sugesti positif, dicontohkan sesuatu yang indah-indah, yang seger-seger, yang sembuh-sembuh. Maka itu menjadikan mereka peluangnya untuk lebih fresh. Oh, Ibu. Asas Ibnu Sina, saya senang sekali, saya menarik sekali. Bahkan hari ini saya sangat luar biasa, senang. Kenapa? Karena ketika kami membahas tentang asas Ibnu Sina, konsep dasar ilmu perawatan paripurna keseimbangannya, itu adalah konsep ini. Maka Bapak Ibu, teori Ibnu Sina ini adalah bagaimana seseorang ketika mengamalkan ilmu nutrisi, yang berhubungan dengan jalur yang tidak keluar dari fitrah ilmu pelajaran Islamic medicine atau komplementer naturopatis atau apa namanya itu. Nah, salah satunya adalah asas Ibnu Sina, keseimbangan antara basah, kering, sejuk, dan panas. Manusia perlu diseimbangkan dengan cara apapun. Maka hari ini asas Ibnu Sina sangat relevan, sangat cocok, 100% fit, ini cocok untuk kita pelajari secara mudah. Apa itu contohnya? Kalau dari ilmu nutrisi, bahwa ternyata gula aren organik itu secara fitrah dia mengandung bahan sindrom yang disebut basah. Gitu, nggih. Nah, sejuk, jadi asal Ibnu Sina antara sejuk, basah, panas, dan kering ini jadi satu, putaran, lingkaran. Nggih. Circle yang dia menjadikan itu dia seimbang. Nggih, seperti itu. Yang kedua adalah aspek sindrom sejuk. Dia ada di dalam susu kambing. Yang ketiga yaitu aspek panas, dia ada di dalam unsur-unsur tumbuhan di dalam tanah. Itu nggih, tumbuhan di dalam tanah seperti rizoma, rimpang-rimpang tertentu atau lucidum. Itu juga dia sifatnya panas. Lucidum golongan jamur-jamuran nggih. Terus sifat kering itu juga ada di dalam tumbuhan-tumbuhan seperti jahe merah dan sebagainya. Bapak Ibu, asas Ibnu Sina ini memang dipelajari. Kalau di lingkungan kami di SHM, kita mempelajari tentang asas Ibnu Sina, asas teori 5 unsur, Wusing, asas teori Islamik, putaran 8
8 putaran Islam, itu ada semuanya dipelajari dalam teori-teori persepan, dalam teori pengobatan, dalam teori pendampingan. Nah, ternyata Bapak Ibu ini semuanya ini ketika dikonsumsi bersamaan maka akan menghasilkan sebuah keseimbangan. Okay. Bahkan jahe itu disebutkan dalam Al-Quran loh. Okay. Ayatnya jelas sekali, dan paling saya sampaikan ayat ini adalah bagaimana seseorang kalau ingin sehat paripurna maka konsumsilah jahe. Ayatnya jelas, kan bisa jual zanjabila. Maka penduduk surga minumannya adalah jahe. Makanya di surga itu tidak ada orang kena asam urat, kolesterol, darah tinggi, tidak ada orang terkena penyakit jantung, tidak ada terkena penyakit stroke, karena salah satu minuman istimewanya adalah jahe. Secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Secara ilmiahnya apa? Secara ilmiahnya jahe mengandung 30 zat nutrisi yang tersebutkan, yang tertinggi gingerolnya, polifenolnya tinggi di dalam jahe. Secara alamiahnya dia ada ditanam tumbuhnya di unsur bawah, yang dipakai di bawah. Dia menyerap unsur hara tapi tanpa menghilangkan unsurnya. Saya ulangi, jahe itu ketika dia menyerap unsur hara tanah, jahe itulah pun mengeluarkan unsur hara yang dikopi pastekan. Makanya luar biasa jahe itu secara alamiah. Jadi kalau tanah itu ditanami tanaman, unsur haranya habis diserap oleh tanaman, tapi jahe ini dia bisa mengkopi paste, luar biasa subhanallah. Jadi nyedot unsur hara, tapi setelah itu pun juga jahe mengeluarkan senyawa, mengeluarkan enzim untuk menggemburkan kembali area yang telah ditanami dia. Jadi hari ini seperti manusia berjalan di suatu tempat, duduk di situ, tempatnya bersih, tambah rindang, tambah bagus. Itu adalah di dalam jahe. Okay. Dan unsur alamnya, unsur ilmiah, dan unsur ilahiyahnya ada di dalam Al-Quran. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Dan jahe merah itu adalah unsur yang benar-benar bisa mempunyai kekuatan lebih tinggi 7 kali lipat daripada jahe biasa. Kenapa? Zingiber oxifinale varum ini adalah dia kandungan minyak atsirinya lebih tinggi, kandungan gingerolnya sobana lebih tinggi, dan sebagainya. Artinya apa? Sangat relevan kalau kita mengkonsumsi jahe. Tapi memang tidak semua orang bisa konsumsi jahe dengan baik. Kenapa? Karena masih dia unsur panas, dia masih unsur kering, dan sebagainya. Maka tentunya cari seimbang. Keseimbangannya di jahe adalah ada di dalam susu kambing. Di samping susu kambing juga tersebutkan di dalam Al-Quran, Masya Allah, produk-produk sunnah, nutrisi sunnah, maka seimbangnya ada di dalam susu kambing. Ketika menemukan sebuah nutrisi yang formulasinya dia seimbang antara 4 unsur ini, maka kekuatan rilisnya lebih tinggi. Secara ilmiah, meskipun Allah yang menyembuhkan, tetapi secara rilisnya dia kekuatannya sangat tinggi, 4 unsur ini. Dan kekuatan pilot rilisnya itu 2, yaitu panas dan dingin, sejuk dan kering, yaitu ada di dalam susu kambing dan jahe. Maka cari nutrisi itu. Nutrisi diperlukan kenapa? Diperlukan untuk kekuatan proses kebugaran atau penyehatan. Gitu. Apa itu probiotik? Kalau probiotik itu adalah mikroba atau lactobacillus yang fungsinya adalah digunakan untuk penyeimbangan tubuh, baik itu di mikrofloranya tubuh, baik itu di organ-organ pencernaan, organ liver, kulit, dan sebagainya. Itu semuanya ada namanya mikroba atau disebut probiotik. Nah, kalau kita cerita tentang probiotik, insya Allah panjang ceritanya. Kami mempelajari bertahun-tahun tentang bagaimana mekanisme probiotik itu. Dan alhamdulillah ternyata di dalam kitab Tibbun Nabawi, probiotik juga sempat disenggol di huruf khoknya, yaitu al-khallu. Maka di sini ada keterangannya, ada keterangan hadisnya, yaitu amal idamu al-khallu, Allah mabarik li fil khalli. Maka makanan yang memberkahi itu adalah al-khallu. Al-khallu itu adalah asam laktat, dan itu adalah probiotik. Ya, maka cari nutrisi yang berhubungan dengan unsur-unsur probiotik dalamnya. Jadi secara ilmiah ada, secara ilahiyahnya ada. Secara ilmiahnya sudah kita bahas jahe. Secara ilmiah kita bahas susu kambing. Tapi secara alamiahnya ada juga di dalam probiotik. Maka cari sinergitas yang sangat tinggi itu tentang mereka bertiga atau berempat. Karena fungsinya adalah untuk pembersihan, penguatan organ, mengurai zat-zat yang tidak baik, termasuk gumpalan, termasuk pembuluh darah yang membeku, sumbatan, oksigen kurang, itu semuanya itu bisa
bisa diikhtiari dengan unsur yang mengandung zat seperti probiotik. Dan probiotik itu sangat cocok dengan unsur-unsur jahe. Di samping jahe dia sifat anti keunggulannya tinggi, anti bekuan darahnya tinggi, membantu banget untuk proses pembersihan kolesterol, membantu banget untuk proses pensterilan asam urat dan lain sebagainya. Jahe merah lebih tinggi, ya itu. Maka yang keempat, fungsi dari probiotik itulah meningkatkan kecepatan herbal. Kalau dalam istilahnya bioavailabilitasnya tinggi. Apapun nutrisi kalau ada probiotiknya, maka bisa meningkat 60 kali lipat khasiat zatnya. Karena sudah dioptimalkan dengan sistem makhluk Allah berupa jasad renik, yaitu Lactobacillus sp tersebut. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah hadirkan sesuatu nutrisi yang sangat istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Istimewa pertama tidak lepas daripada jalur unsur teori Ibnu Sina. Keseimbangan baik itu unsur-unsur alamnya, unsur organiknya, unsur probiotiknya seimbang, ada semuanya dalam nutrisi kita, yaitu nutrisi susu kambing dari Labenbut. Bukan sekedar nama, bukan sekedar titipan manfaat, bukan sekedar unsur-unsur yang penting di situ, tetapi di dalam Labenbut ini memastikan orang mengkonsumsi Labenbut itu punya manfaat sehat fisik, juga sehat iman. Saya mengatakan sehat iman kenapa? Semua nutrisi yang dari Al-Quran dia mengandung alfa frekuensi. Secara fitro dia sudah dititipkan energi gelombang zikir. Apapun nutrisi Al-Quran yang diabadikan seperti pisang, jahe, delima, kurma, madu dan sebagainya. Nah, termasuk yang kekuatan yang sangat tinggi itu adalah susu kambing plus jahe yang ditanamkan, disinergikan di dalam Labenbut ini yang sangat istimewa banget, dan ini menjadi kekuatan unsur peresepan yang sangat tinggi. Asalkan caranya tahu. Makanya Labenbut ini fungsi dan tugasnya sangat istimewa banget. Bagaimana cara mengkonsumsinya pada kasus pembuluh darah atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler? Mudah. Cara menyeduhnya adalah seduh dengan kondisi kalau orangnya itu jantungnya lemah, tandanya mungkin lidahnya putih, tangannya berkeringat, tekanan darahnya rendah, maka Labenbut konsumsinya dengan cara diseduh air hangat, diseduh air hangat, gitu. Nah, tapi kalau kondisi jantungnya itu mengalami keras atau mungkin denyutannya keras, mungkin ada potensi-potensi kardiomegali atau bengkak jantung atau apa, itu maka seduhnya boleh dingin, tidak masalah. Seperti itu. Nah, jadi proses peresepannya itu hanya berbeda cara saja menyeduh. Kalau diseduh hangat, diseduh dingin. Bagaimana kalau diseduh dengan panas? Bagaimana? Kalau diseduh dengan panas, kita dapat manfaat dari sisi nutrisi susu kambing yang digunakan untuk kebugaran pembuluh darah jantung, kebugaran, seperti itu. Untuk pengobatan lebih baik hangat atau dingin, tidak apa-apa. Konsumsinya kapan? Konsumsinya kalau memang fitrahnya itu teori Ibnu Sina itu dipakai, maka konsumsinya adalah 2 siang 2 malam, berarti 1 hari 4 saset. Tetapi kondisinya nanti akan dicek dulu apakah benar-benar didampingi oleh konsultan naturopatis, konsultan herbalnya, karena berhubungan dengan orang tersebut. Mungkin ada keluhan yang lain penyerta, itu nanti. Berarti yang relevan adalah keseimbangan antara siang dan malam. Berarti konsumsinya 2 kali, pagi sama siang. Pagi itu berarti awal pagi, sore adalah awal malam. Berarti konsumsinya selang 12 jam. Mungkin kalau jam 7 pagi bisa jam 7 malam konsumsinya. Dan itulah benar-benar memang kita berikhtiar dengan baik, dengan nutrisinya halal dan thayyibah, dengan ilmu yang telah kita dapatkan, maka menjadikan nutrisi ini benar-benar paripurna sempurna ketika disampaikan. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kiranya sudah selesai ternyata. Apunten. Alhamdulillah Bapak Ibu, itulah sedikit ya, banyak lah gitu. Tentang bagaimana potensi nutrisi dan usaha dalam proses kita ikhtiar sehat dan niatkan. Terakhir adalah istilah closing statement kita 3. Cak Bu menyampaikan closing statementnya. Pertama, gunakan nutrisi yang berdasar kepada Al-Quran,
yaitu salah satunya yaitu susu kambing, jahe, gula aren, dan probiotik. Yang kedua, gunakanlah Lumbergood ini sebagai nutrisi utama untuk di dapur, di meja makan, maupun di pertemuan-pertemuan. Jadi apapun makanannya, minumannya adalah Lumbergood. Yang ketiga, jangan lupakan terus belajar lebih giat atau sharing, murojaah istilahnya di ilmu-ilmu lainnya. Tidak harus ilmu ini saja. Dengan instruktur yang manapun monggo, yang penting menambahi tambahan-tambahan keilmuan kita agar kita lebih dekat kepada yang maha ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya. Mohon maaf Ustadz Rahmat, Bapak Ibu semuanya, Ibu Dokter dan kawan-kawan, ingin cerita panjang tetapi sudah di warning ada lampu kuning lap-lap-lap. Selesai. Matur nuwun, terima kasih nggih. Ada pertanyaan monggo, enggak apa-apa, silakan, atau tidak saya kembalikan lagi ke moderator kita yang luar biasa. Monggo. Slide screen-nya bisa di Ya. stop, Ustaz. Oke, lupa. Sebentar. Oke. Ya, Terima kasih. Masya Allah ya. Pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang paket komplit dari Ibu Dokter Esti, ya, tadi dari sisi medisnya terkait dengan jantung, kemudian bagaimana cara mencegah timbulnya plak, ya, sehingga supaya tidak terjadi penyumbatan darah gitu dari sisi medis. Kemudian dari Ustadz Abu Bakar juga, Masya Allah, kita mendapatkan dari sisi herbalnya, bahkan tadi diajarin apa tadi, mijit-mijit gitu ya. Silakan Bapak Ibu praktekkan gitu ya, Insya Allah sangat bermanfaat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ternyata tadi 3 pesan Ustadz Abu ini luar biasa. Apapun minuman, apapun makanannya, minumannya lavender, Masya Allah ya. Ternyata lavender sudah memenuhi 3 unsur tadi yang disebutkan ya, yang bisa menjaga keseimbangan tubuh ya. Ada yang sejuk itu susu kambingnya, kemudian yang panas itu ada jahe merah, kemudian ada probiotiknya, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Lumbergood ini bisa menambah kesehatan keluarga gitu ya. Dari sisi ya khususnya karena yang kita bahas pada pagi hari ini adalah jantung gitu ya, semoga bisa juga menambah nutrisi sehingga kondisi jantung kita atau kondisi tubuh kita semakin sehat. Amin. Karena kesehatan itu sangat penting gitu ya. Ternyata sebanyak apapun harta kita, ya, kalau kesehatan itu terganggu, rasanya nggak berarti gitu banyaknya harta tadi. Maka memang betullah pepatah, sehat itu mahal gitu. Tapi Masya Allah, dengan ilmu ya kita bisa mendapatkan ternyata sehat itu nggak mahal gitu, asalkan kita bisa mencegahnya sedari dini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan. Oh, ini ada Kak Tiara nih, langsung angkat tangan ini. Ini beliau ini Kak Tiara dari Bukit Tinggi. Masih di Bukit Tinggi, Kak Tiara? Sekarang lagi liburan ke kampung, Ustazah. Oh, aku angkat. Ya, silakan Kak Tiara, langsung saja. Oke, syukron Ustazah atas waktunya. Izin di sini Ustazah. Mungkin saya sedikit sharing dulu tentang kondisi saya. Saya punya hipertiroid yang saya sudah didiagnosa hipertiroid itu sejak Desember 2022. Kemudian ya belajarlah kan tentang apa penyebabnya dan lain sebagainya. Ternyata salah satu pemicunya adalah stres, dan ini dari salah satu sumber yang saya dapatkan. Saya belum cari jurnalnya tentang ya kevalitannya seperti apa. Cuman salah satunya itu karena memendam emosi dan apa ya, nggak dikeluarkan. Nah, kemudian sekarang saya masih menjalani pengobatan hipertiroid saya. Itu kan juga menyebabkan tremor dan lain sebagainya. Jadi saya diberikan jika terjadi tremor atau detak jantung yang tidak stabil, itu diberikan juga sama dokternya obat jantung, itu ada propanolol. Nah, kemudian saya sudah melakukan cek lab dan ini sudah sekali 3 bulan. Kemudian saya sudah terakhir kemarin udah cek lab yang ketiga, dan itu hasil hormon saya itu sudah
cenderung normal, namun masih dilanjutkan pengobatannya mengonsumsi obat hipertiroidnya karena TSH saya masih tinggi. Dan karena cek lab saya sudah cenderung normal, tetapi detak jantung saya yang masih kuat, kata dokternya. Kemudian saya dirujuklah ke psikiater sama dokternya, karena sepertinya kamu nih ada kecemasan. Nah, di sini maksudnya yang ingin ditanyakan Ustazah izin, apakah hal itu bisa apa ya, bisa nggak dari yang dengan teknik pijit yang sederhana, teknik pijit yang Ustadz sampaikan tadi, bisa nggak untuk sebagai salah satu ikhtiarnya. Nah, kemudian juga salah satu dari pemicu kenapa saya bisa apa namanya ini tertrigger, kemudian panik dan sebagainya ya. Itu juga karena tuntutan pekerjaan. Saya bekerja di salah satu universitas di kampus swasta. Jadi apa namanya, ketika saya mendapat tekanan itu, disitulah muncul trigger dan itu yang menimbulkan saya panik. Nah, bagaimana cara apa ya, menetralisir itu, Ustadz? Karena detak jantung ini kalau saya tertrigger, saya itu bisa 2 sampai 3 hari itu tremor dan detak jantungnya itu tidak teratur. Jadi mungkin itu saja, Ustadz. Mohon petunjuknya, mohon arahannya. Terima kasih Ustazah yang sudah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab siapa ini? Boleh deh dari kedua pembicara. Ini mau dari Ustadz Abu, boleh juga dulu, nanti dari Dr. Esti, silahkan. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Memang penyakit muncul itu karena dari faktor psikis. Kalau ilmunya namanya biokuantum. Biokuantum itu adalah diagnosa penyakit yang berhubungan dengan kondisi-kondisi kejiwaan atau psikologi. Tapi ilmunya namanya biokuantum. Itu pelajaran lengkap. Sakit telinga kiri disebabkan karena tadi biogenealogy healing and harmony freedom. Itu muncul penyakit karena pola pikir yang bermasalah. Oke, gitu. Bisa seperti itu. Oke, Bunda, Kakak tadi menyampaikan tentang hipertiroid. Jadi begini, kalau dari tinjauan komplementer, dari tinjauan tradisional, maka yang harus dilaksanakan adalah komprehensif holistik namanya. Pendekatannya bukan sekedar nutrisi saja, tapi pendekatannya yaitu holistik dengan unsur-unsur yang lain. Hipertiroid itu kondisi yang memang ketidakseimbangan di area tiroid memang. Kalau resepnya memakai Labengood bisa nggak? Sangat bisa. Cuma caranya bagaimana? Yang pertama, Niki ikuti aja dulu. Yang pertama, gelasnya itu harus berwarna berwarna biru. Gelasnya atau tupperware-nya berwarna biru. Oke. Kenapa biru? Kalau bisa. Terus yang kedua, unsur yang sering kakak interaksi, maksudnya lingkungannya, mungkin gordennya, kerudungnya, bajunya, blasternya, dan sebagainya, itu dominasinya warna biru. Oke. Kenapa? Teori kromaterapi atau terapi warna biru dia pada frekuensi 279 sampai 295 nanometer kena pada warna biru, dia bisa menetralisir, menyeimbangkan kelenjar tiroid atau kelenjar tonsil. Oke. Itu membantu dari sisi kromaterapi atau terapi warna, seperti itu. Rumah juga sama, mungkin kodenya yang merah nih, jantung diganti yang biru semisal, sebagainya. Itu membantu secara tidak tahu kita. Itu karena mata ketika melihat warna biru itu akan memperbaiki. Warna-warna tertentu itu akan mempengaruhi unsur-unsur organ tertentu juga. Kuning, biru, sebanyak ada ilmunya, nggih. Tapi sekarang ini adalah bagaimana fisioterapinya warna biru. Yang kedua, mengkonsumsi Labengood itu dengan cara seduhan dengan air panas, nggih. Itu air panas, nggih. Seduhannya boleh sekali atau 2 kali. Apakah cukup dengan Labengood? Bisa. Karena apa? Karena di dalam Labengood itu ada namanya zat yang disebut zat beta sitosterol.
zat beta sitosterol itu ada di dalam jahe. Okay. Nah, fungsinya adalah beta sitosterol ini adalah dia meningkatkan, menyeimbangkan hormonal. Yang kedua, dia menghambat hormon estrogen dan dia meningkatkan kecakapan sel itu untuk bisa terbaiki dengan sempurna. Nah, itu adalah, tapi seduhnya harus panas. Untuk memunculkan zat itu harus panas seduhnya. Tapi alhamdulillah kenapa dia nggak sampai menguap zatnya? Karena sudah diikat dengan susu kambing, jadi aman. Dan diikat dengan gula aren. Jadi kekuatan nutrisinya bagus. Konsumsinya adalah diseduh air panas, boleh. Untuk rawatan terapinya, tiroid tidak ada terapi khusus. Terapinya adalah bagaimana peningkatan oksigen, berarti harus jalan-jalan juga di pagi hari, menghirup oksigen yang tinggi, karena oksigen di dalam darah kalau tinggi, dia akan membantu proses percepatan healing, percepatan kesembuhan. Oke. Untuk obat-obatan medis saya kurang paham, tetapi untuk naturopatis insya Allah bisa memakai zat itu. Nah, yang terakhir adalah karena di dalam lambergut itu ada probiotiknya. Probiotik itu makhluknya Allah. Yang di dalam lambergut itu dia makhluk Allah ini dia sifatnya dorman, dia pingsan. Dia bukan mati, tapi dia sedang pingsan. Dia akan hidup kembali ketika dia disentuh dengan air panas. Dan bakteri ini dia tidak mati ketika kena air panas. Okay? Dia muncul lagi, bisa. Nah, maka sebelum mengkonsumsi lambergut, maka diusahakan, diupayakan untuk menata keyakinan dengan ucapan afirmasi plus tarhib. Caranya begini. Contohnya, semisal ini contohnya. Saya ingin nggak ada lambergutnya. Contoh nih, sama adanya. Setelah dituang air panas, diaduknya ke kiri searah tawaf seperti ini, maka ditarhib dengan bacaan Bismillah, dengan bacaan salawat. Semisal contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diulang-ulang agar memastikan bahwa semua material yang ada dalam nutrisi lambergut ini bisa merekam energi doa tersebut. Serta itu tarhib, wahai engkau makhluk Allah berupa probiotik, berupa lactobacillus, berupa makhlukmu yang soleh. Jadikan engkau wasilah kesembuhan untuk penyakit hipertiroidku. Jadikan engkau wasilah kesembuhan untuk penyakitku, begitu. Ditarhib, dibacakan, karena dia makhluk Allah, dia mendengarkan perintah-perintah dari siapapun yang diperintahkan. Kenapa dia mau? Karena kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim diucapkan. Secara ilmiahnya, maka secara ilahiyahnya, maka probiotik dia akan mendengarkan, merekam itu secara ilmiahnya, air itu meresonansi rekaman sekitarnya. Maka ketika diminum, maka akan menghasilkan sebuah kekuatan kemampuan penyembuhan yang sangat tinggi berwasilah perantara dari lambergut tersebut. Insya Allah seperti itu. Oke. Ya. Sudah. Saya kembalikan lagi ke Bunda. Seperti itu pendekatan komplementer atau tradisionalnya. Ya, maaf tadi salah pencet. Ya bisa dipraktekkan ya Kak Tiara ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Ya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ya kita berikhtiar dengan maksimal. Dokter Esti, monggo jika ingin memberikan masukan ya untuk Kak Tiara ini yang sedang mengidap hipertiroid. Ya monggo dokter. Ya, mungkin saya mungkin ada sedikit. Maaf, dokter, mikrofonnya mungkin Ya, di maaf. Ya, saya sedikit mungkin menyampaikan pengalaman ya. Saya membantu mentreatment ibu saya sendiri yang kena hipertiroid dan mungkin lebih kompleks ya. Tapi alhamdulillah waktu treatment itu dia posisi sudah normal meskipun sering kambuh. Jadi ibu saya juga punya darah tinggi, sempat kena stroke, CVA juga meskipun ringan. Kemudian sebelumnya memang memiliki penyakit GERD ya, gastroesophageal reflux disease, ya penyakit MAH yang asam lambungnya sampai naik ke atas gitu ya. Dan pada saat itu apa yang dirasakan mungkin hampir mirip dengan apa yang disampaikan tadi ya. Pasti ada rasa panas karena dia punya GERD,
jantungnya terus berdebar-debar dan bahkan nggak bisa tidur, sempat juga diminta untuk konsul ke psikiater karena dirasa ada kecemasan. Nah, saat itu memang saya mencoba untuk mencari pengobatan untuk ibu saya, dan karena memang saya nggak ini ya, nggak ada sebuah produk yang ini, tapi ketemu akhirnya ada produk nutrisi yang alhamdulillah sekarang bebas, sembuh, bisa saya katakan sembuh dan tidak merasakan apapun. Cuman memang tadi butuh butuh apa namanya diet yang lumayan ketat ya. Kemudian apa namanya ada beberapa makanan seperti tadi yang saya sampaikan 4P itu dihindari semua. Kemudian cara memasaknya juga harus diperhatikan karena posisinya memang kena di lambung sih ya kalau ibu saya. Mudah-mudahan kalau ibu siapa tadi? Afifah ya. Ibu Afifah nggak sampai. Tapi biasanya memang diawali dari lambung sih. Nah, itu memang harus diet dengan ketat dan itu dijalani kalau ibu saya sampai 5 bulan. Ini sekarang jalan bulan ke-6 dan dia mau lanjut sampai bulan 7, tidak mau lepas karena khawatir kambuh. Alhamdulillah gitu. Ketemu makanya tadi saya sampaikan di slide saya itu jika ada kondisi tertentu memang tidak cukup gitu ya kita mengandalkan dengan pola hidup sehat, memang harus dibantu dengan yang namanya nutrisi fungsional. Oleh karena itu mungkin nanti kalau untuk penjelasan nutrifungsionalnya bisa di luar forum kali ya, di luar forum mungkin ya. Tapi setidaknya begini, jadi penyakit lambung yang mengawali ketidakmampuan penyerapan nutrisi dari apa yang kita makan tadi itu akan menjadi pemicu munculnya berbagai macam penyakit kan gitu. Salah satunya adalah memicu pada kelenjar tiroid sehingga dia tidak melakukan tugasnya secara sempurna gitu. Ada yang hipo, ada yang hiper, bahkan ada yang sampai menuju kepada autoimun. Begitu. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan lambung. Karena dengan perbaikan lambung dia akan membaik semuanya nanti. Gitu, seiring dengan tadi ya algoritma yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, memperbaiki lambung itu, lambung yang luka itu bukan tidak dilakukan dengan cara menetralkan, tetapi dengan menutup lukanya. Gitu. Dengan apa bahan menutup lukanya? Dengan pati resisten. Yang itu biasanya ada di pisang, kemudian di labu kuning, gitu. Nah, itu bisa tertutup lukanya itu. Gitu. Nah, jahe termasuk salah satu yang disarankan ya untuk herbalnya. Jadi mungkin untuk di awal ini mungkin dibantu dengan makanan termasuk tadi labu kuning sama pisang yang mengandung pati resisten. Nah, tapi untuk selanjutnya itu kan butuh ada nutrisi tambahan untuk menetralkan semua radikal bebas yang memicu bergeraknya hormon tiroid itu yang tidak pada tidak pada tempatnya, maksudnya dia di luar kebiasaan. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa menghubungi saya karena saya tidak jual produknya. Ya, mungkin nanti saya bantu, saya berikan linknya atau bagaimana nanti silakan ini sendiri. Mungkin begitu ya, Bu Sri ya. Kan saya tidak ini Oh iya, Bu. produknya. Ya, baik. Nanti saya bagikan nomor Bu Dokter yang kemarin itu ya ke teman-teman kalau ingin diskusi langsung boleh. Masya Allah, ini kesempatan yang diberikan oleh Bu Dokter ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini ada satu lagi Ustadz sama Ibu. Dan maaf nih HP saya ternyata sudah sangat panas dan baterainya udah mau mati. Ini ada dari Kak Lomrina. Ya, ini izin bertanya. Assalamualaikum. Izin nanya Ustazah pada Bu Dokter Esti dan juga kepada Ustadz Abu Bakar. Kalau lambung kita sudah bermasalah, yang awalnya kita cuma sakit tifus dan tidak ada rasa sakit di lambung, tapi setelah makan obat-obatan, kita kan dikasih obat lambung, malah lambung jadi sakit yang awalnya tidak ada rasa sakit. Apa solusi terbaik yang kita lakukan? Ya. Apakah harus beli minum obat dokter lagi, sedangkan sakit lambung
karena makan obat-obatan lambung, atau dari Ustadz apakah ada tips yang bisa kita lakukan, semisal gerakan-gerakan atau obat herbal selain dari Labengot. Karena kalau Labengot, alhamdulillah, inilah salah satu ikhtiar saya setiap hari. Maksudnya mana tahu ada tambahan herbal atau gerakan yang lain. Terima kasih. Monggo kepada Ustadz dan Ibu Dokter minta sarannya juga. Terima kasih. Sebentar saya baca pertanyaan dulu tadi sedikit ya. Tadi ada beberapa yang kurang paham pertanyaannya. Jadi Oke. Terima kasih. Memang kondisi lambung itu bermacam-macam, multi suspek, bermacam-macam kondisi, baik itu sebabnya indikator yang muncul dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya kalau memang dengan nutrisi tambahan, Lambergut sebagai pilot nutrisinya bisa. Pilot nutrisi itu begini maksudnya. Jadi kita mengkonsumsi nutrisi utama untuk pengobatannya, Lambergut sebagai pendampingnya. Untuk kondisi lambung yang seperti itu memang butuh seperti pati resisten, seperti butuh pengikat. Nah, Lambergut itu bisa didampingkan dengan salah satunya yaitu pati jelarut atau nutrisi jelarut. Jelarut itu garut, kalau di orang Jawa, orang Mojokerto namanya jelarut. Itu buat bubur jelarut, nanti tuangan atasnya itu memakai susu kambing Lambergut, dituang di atasnya sebagai toppingnya, tapi memakai bubur dari pati jelarut atau pati garut namanya. Gitu. Nah, di sini namanya jelarut, nggak tahu di sana namanya apa, saya kurang tahu, tapi itu sebagai nutrisi tambahan karena dia bisa mengikat asam lambung. Itu untuk terapi pijatannya ada di titik-titik akupresur di wilayah lambung, di ST36, ST37, titiknya di mana. Coba nanti saya minta izin, saya tunjukkan ke Mas Rahmat, nanti Mas Rahmat bisa kirim ke jenengan. Oke, titiknya. Titik mana yang dipijat, kapan titiknya itu dipijat, berapa kali, berapa menit, nanti saya minta izin, saya kirimkan gambarnya ke Ustadz Rahmat, nanti Ustadz Rahmat bisa ngirim ke jenengan. Seperti itu. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Bu Dokter, gimana, ada masukan apakah harus beli obat lambung lagi? Padahal kan sakit lambungnya karena minum obat lambung. Gimana tuh, Dok? Iya, jadi saran saya untuk tidak mengkonsumsi obat lambung ya. Karena setelah saya belajar tadi ya, nutrisi fungsional itu memang justru penyebab utama kenapa berbagai macam penyakit degeneratif itu tidak menurun ya angkanya, tapi justru meningkat ya. Itu salah satunya ya karena lambungnya netral gitu, sehingga saran saya tidak melakukan itu, tapi menyembuhkan lambungnya tadi dengan cara menutup lukanya dulu ya, menutup lukanya dengan menggunakan tadi makanan-makanan yang mengandung pati resisten, kemudian mengandung kolagen tipe 3 yang berasal dari kolagen sapi, dan juga kandungan yang ada di dalam labu kuning. Ya, kalau mau herbalnya mungkin itu yang bisa saya rekomendasikan, karena itu juga yang saya lakukan untuk ibu saya. Kalau mau menghangatkan, meredakan rasa tidak nyamannya, mungkin bisa tuh dipakai yang tadi disebutkan oleh Pak Ustadz, pakai jahe ya, jahe merah itu juga bagus untuk menghangatkan lambungnya. Kalau untuk lambung, saya kira itu mungkin Bu Sri. Ya, Bu. Terima kasih. Insya Allah ya, terapi Lambergut juga bisa dilanjutkan, ditambah dengan tadi yang makanan-makanan yang mengandung resisten terhadap lambung tadi. Baik, semoga yang sakit segera Allah sehatkan. Ya, di samping dengan melakukan ikhtiar yang maksimal, maka kita juga harus bertawakal kepada Allah, karena kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian karena waktu yang terbatas. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Ibu Dr. Esti yang sudah meluangkan waktunya membersamai kami. Kemudian kepada Ustadz Abu Bakar juga, Masya Allah ya,
Saya sendiri terus terang ini baru pertama kali mendapatkan ilmu tentang herbal secara langsung dari pakarnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ibu Dokter dan juga untuk Ustadz Abu Bakar. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya juga. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat ya, membawa kebaikan bagi kita semua dan juga bisa kita share kepada teman-teman dan juga sanak saudara kita supaya kita semua sehat ya, karena dengan sehat insya Allah ibadah kita juga bisa maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup, saya akhiri forum ini ya dengan ya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga ada ketidaklancaran sinyal dan sebagainya. Pokoknya segala kekurangan yang ada dalam forum ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi insya Allah di bulan depan ya bersama Laben God. Semoga syiar ini membawa peluang baru juga kepada teman-teman gitu ya untuk mengajak teman-temannya, sahabatnya, keluarganya gitu ya untuk beramai-ramai hadir dalam kajian-kajian yang diadakan oleh Laben God gitu ya, supaya kebermanfaatan itu bisa menular ke banyak orang. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat juga selaku manajemen pemasarannya dari Laben God yang sudah memfasilitasi kami ya dengan akun Zoom-nya. Ya, sekali lagi juga kepada Dr. Esti, kepada Ustadz Abu Bakar. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kita tutup forum kita dengan baca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.